Sekolah merupakan tempat paling indah yang membentuk karya, ilmu, serta momen dalam pikiran kita ataupun di hati kita. Dulu sering membayangkan bahwa sekolah merupakan tempat yang bisa membuatku merasa lebih nyaman, tenang, dan penuh dengan kenangan. Tetapi juga ada beberapa orang yang mungkin menjadikan sekolah menjadi tempat yang hanya membuat mereka senang saja, bukan untuk mencari sebuah ilmu atau mengukir sebuah karya dalam pikiran ataupun hati mereka. Di kelasku sekarang, aku adalah salah satu bintang dari 10 lainnya. Aku sangat ingin menjadi bintang pertama, tapi tidak mungkin. Banyak yang harus kukerjakan untuk meraih itu semua. Bahkan bintang kedua, bintang keempat, atau bintang lainnya sangat sekali mempertahankan ataupun ingin menyusul bintang lainnya. Dan mereka berjuang keras untuk tetap mempertahankan dan melanjutkan atau menyusul bintang paling terang, yakni bintang nomor pertama, bintang kedua, dan bintang keempat saat ini mungkin sedang goyah. Kenapa? Karena mereka mungkin mempertahankannya dengan cara yang salah, mempertahankan dengan cara yang mungkin bisa membuat bintang itu terang, tapi tidak dalamnya. Mereka menggunakan cara singkat untuk bisa menerangkan diri mereka atau melanjutkan atau meneruskan perjuangan mereka di sekolah ini dengan cara yang mungkin singkat atau mungkin bisa disebut dengan cheating. Aku tidak tahu lagi, karena manusia itu bisa bermacam-macam sifatnya. Kita tidak bisa menilai manusia atau orang hanya dari depannya saja. Terkadang orang jujur pun ingin merasa diakui oleh orang lain. Orang yang paling ingin diakui, orang ingin disanjung. Tapi nyatanya orang jujur jauh lebih berat ujiannya daripada orang yang relatif memilih jalan singkat daripada berjuang. Bintang kedua, bintang keempat, mereka mengambil jalan singkat untuk merujuk pada menyalanya mereka. Mereka tetap mempertahankan dengan cara yang mungkin relatif salah, karena cara mereka itu untuk mempertahankan sangat tidak baik. Karena cara singkat itu adalah cara paling munafik untuk diri kita sendiri, karena tidak ada kerja keras, keringat, atau apapun yang menghasilkan sebuah usaha. Aku kasihan kepada mereka yang berbuat jujur tapi tidak dipandang, hanya sebelah mata saja yang dipandang. Dan itu juga yang dilakukan oleh orang yang mungkin sudah menempelkan namanya dalam hati sebagai kandidat baik, tapi belum tetap baik. Belum tentu mereka baik. Ada sisi mereka yang mungkin tidak kau ketahui, karena mungkin saja mereka butuh perhatian lebih untuk mencapai impian mereka dengan cara yang sama. Bintang yang kupercaya di kelas adalah bintang pertama. Bintang pertama sungguh bersinar terang. Dalam kelas dia selalu bersinar dengan senyumnya. Walaupun bintang tersebut kecil, tapi dia mempertahankan dan memancarkan sinarnya dengan cahaya yang luar biasa.
Dia adalah orang yang jujur yang kutahui. Tidak ada kata menyerah bagi dia. Dia tetap berusaha untuk mempertahankan posisi bintangnya menjadi bintang paling terang di dalam kelas. Dia mempertahankan dengan cara yang jujur, tapi dia bisa tetap menghasilkan cahaya yang lebih kuat dari orang yang digadang-gadang pintar, tapi belum cukup pintar dalam diri dia sendiri. Dia telah membohongi kita semua. Karena sungguhnya orang jujur lebih sulit hidupnya dibandingkan orang yang tidak jujur. Bintang pertama akan selalu menjadi pedoman, dan aku berandai-andai apakah aku bisa untuk menyusul dia. Tidak mungkin. Aku saja terus berjuang dengan usahaku sendiri. Aku juga ingin dilihat oleh orang lain. Seluruh usahaku di sekolah, aku ingin semua orang melihatku. Aku ingin bersinar seperti nomor pertama. Tapi mungkin suatu saat nanti aku akan bersinar. Tidak terlepas dari itu, aku juga mengagumi guru-guru di sekolah ini. Guru atau wali kelasku adalah guru yang paling sangat idam-idamkan. Aku berandai-andai, aku bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Tentunya aku berandai-andai bercita-cita menjadi guru bahasa Indonesia ataupun prakarya, karena aku relatif orang yang suka berkarya dan juga suka sekali bercerita. Karena dalam hidupku aku selalu bercerita dalam diriku sendiri dan menikmatinya. Setiap kala aku merasa sendiri, aku selalu membaca dalam pikiranku cerita yang kutulis di dalam pikiranku yang tidak bisa kuceritakan kepada orang lain. Cerita yang sungguh sangat menyentuh hati. Aku pernah memiliki tugas oleh guruku dengan cerpen berjudul Seragam. Guruku berkata, tolonglah cari sinopsis dan tugas-tugas yang berkaitan dengan cerpen itu. Cerpennya berjudul Seragam. Singkatnya mengisahkan sebuah sahabat yang telah lama berpisah sekitar 20 tahun, dan mereka pun bertemu di rumah sahabatnya yang sudah memprihatinkan kondisinya. Dia berjuang sendiri, yang padahal dia sendiri telah ditipu oleh kakak atau adiknya yang telah mengkhianatinya. Dan sahabatnya dulu pernah berpetualang serta mengalami kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Dia adalah sosok paling mengganggukan. Dia sosok paling mengagumkan diriku untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena dalam dunia ini, tanggung jawab merupakan hal penting dalam hidup kita. Ya, walau pemerintah sekarang tanggung jawabnya bisa dibilang rendah atas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, tapi tidak memimpin kita. Mereka hanya memimpin diri mereka sendiri. Munafik namanya. Membohongi diri mereka sendiri dengan jabatan yang diandai-andai sebagai jabatan tinggi dengan kualitas yang mewah. Tapi terlepas dari itu semua, aku berharap dunia ini, negara ini bisa kembali pulih seperti semula. Karena di dunia ini butuh orang jujur. Bersainglah secara sehat. Tidak perlu bersaing hingga
berdarah-darah. Dan sekarang melanjutkan tentang cerita cerpen tadi. Guru yang imut, karena beliau merupakan pedoman saya, pedoman dalam hidup saya. Beliau yang telah memberikan saya motivasi, yang telah memberikan saya rasa kasih sayang, karena saya pernah memikirkan bahwa beliau adalah sosok yang mungkin bisa dianggap dekat, karena beliau merupakan pedoman saya. Ada satu kata yang saya ingat di beliau: tetap semangat, tetap semangat. Dia berkata itu berulang kali kepada kita semua. Tetap semangat. Dari mulut mungilnya, tubuh mungilnya, dia berjalan seperti marmut yang lucu. Setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berjalan, tubuhku seolah-olah berkata dan tertawa kepada diriku. Sungguh wali kelas selaku guru yang sungguh-sungguh menjadi idaman. Tapi tidak terlepas dari itu semua, banyak juga yang menganggap beliau sebagai orang yang mungkin susah, karena beliau mengasih tugas yang mungkin cukup dianggap ribet oleh sebagian murid. Menurutku sendiri, tugas merupakan tanggung jawab bagi seorang siswa. Mau tidak mau kita harus menjalankannya, karena yang sudah dibilang tadi, tanggung jawab merupakan salah satu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Karena tanggung jawab harus kita kerjakan suka tidak suka. Sudah melalui di kelas dengan banyaknya tawa, sedih, maupun candaan. Beliau pernah berkata, jadilah orang yang bisa diandalkan. Ya, aku mau menjadi orang yang bisa diandalkan. Aku tidak mau menjadi orang bodoh yang tidak bisa diandalkan. Aku sangat mau. Beliau merupakan sosok yang paling indah di mata saya, karena beliau mengasihkan sebuah ilmu-ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang mungkin sudah lama aku tahu, tapi diubah menjadi sesuatu yang sangat jelas di mata kita. Beliau menerangkannya dengan jelas, dan itu masih menempel mungkin di sebagian siswa. Dan cerpen seragam yang paling saya ingat, karena itu mengingatkan saya dengan seorang teman yang sama-sama bertumbuh tinggi, karena di dalam ceritanya menceritakan tentang sosok tokoh jangkung ya. Itu mengingatkan saya dengan seseorang di kelas sebelah ya. Beliau merupakan teman yang hebat, teman yang mungkin bisa dianggap sebagai teman sejati. Beliau sangat hebat. Beliau mengajarku silat, gerak-gerakan yang belum aku ketahui, gerakan yang mungkin bisa dianggap indah, gerakan silat yang sungguh belum ku ketahui diajarkan oleh dirinya. Beliau sangat setia kawan, tidak ada kata berbohong, tidak ada kata bercanda. Beliau menerapkan sistem setia kawan seperti di cerita cerpen seragam. Dia tidak meninggalkan temannya. Sungguh teman yang sangat baik yang pernah aku miliki. Aku juga punya teman semasa kecil dan sekarang juga masih sekelas. Beliau adalah teman yang mungkin dulu senasib, karena kita mungkin memiliki nasib yang sama, yakni sering merasa tidak punya teman untuk diajak ngobrol. Tapi sekarang dia memilikinya.
teman yang mungkin relate sama hidupnya. Dan aku rasa beberapa kali ini aku serasa makin dijauhi, padahal dulu kita sangat dekat. Dan mungkin karena teman baru itu aku serasa dijauhi, aku serasa ditinggalkan. Hati kecilku berkata, janganlah seperti itu. Sesungguhnya teman yang sudah lama kau kenal pasti bakal kembali lagi kepadamu. Dan aku masih menerapkannya dalam kehidupan sekarang. Banyak sekali aku ingin ceritakan tentang dia, dan banyak hal yang sudah aku lalui dalam hidupku di sekolah. Bertemu teman baru, guru baru, serta mata pelajaran baru. Dulu aku ingat banget, aku pernah menjadi bintang pertama yang mungkin bersinar paling utara, karena mungkin aku yang selalu tekun belajar, tekun mengasah diri, dan aku merasa diriku ini terlalu fokus akan validasi dalam konteks belajar ya. Aku ingin dibilang sebagai orang yang mungkin giat dalam belajar agar bisa memotivasi yang lainnya. Aku ingin hal itu. Tapi masalahnya sekarang seringkali orang menganggap pelajaran itu acuh, menganggap pelajaran hanya sebagai tempelan dan tidak berarti mungkin di hidup mereka. Mereka hanya ingin kesenangan sesaat dibandingkan ilmu yang mungkin akan berguna nantinya untuk mereka. Aku selalu ingin punya pedoman tetap agar bisa tetap mempertahankan sisi ini, sisi yang ingin ku jaga, yakni sisi tekunku dalam belajar dan tidak malas. Dan wali kelasku juga sudah pernah bilang tetap semangat. Dia adalah, aku sudah bilang berapa kali, aku sungguh sangat tersanjung kepada dia. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa ku ungkit tentang dia. Dia adalah sebuah karya yang diciptakan Tuhan mungkin, yang diberikan kepada diriku sebagai, walau sesaat, tapi sebagai wali kelas saja aku sudah sangat menghargainya. Aku beruntung punya wali kelas seperti dia. Walau tegas tapi tetap peduli. Seringkali aku bertemunya dia selalu tersenyum dengan muka lucunya. Mungkin suatu saat nanti aku bisa menunjukkan kepadanya bahwa aku ini bisa menjadi orang yang bisa diandalkan dan mungkin orang hebat nantinya. Aku pernah berandai-andai kalau aku gimana ya jadi orang sukses nantinya, apakah aku bisa bertemu dia lagi? Mungkin bisa. Semua tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama ada doa dan niat pasti bisa. Di sekolah ini aku belajar banyak hal, mulai dari kedisiplinan, tentang pertemanan, tentang segalanya lah. Yang paling aku ingat selalu dengan dia, wali kelasku saat ini. Dia mengajarkan banyak hal kepadaku. Apakah wali kelas sebelumnya tidak? Tentu saja dia mengajarkan hal yang baik juga. Walaupun dia tegas, selalu dengan muka tegasnya dia, tapi dia tetap peduli kepada kita semua. Sesungguhnya manusia itu punya sisi pedulinya sendiri, tapi mungkin cara penyampaian aja mereka yang beda.
belajar banyak dari dia. Dan sekarang juga aku belajar banyak dari wali kelas aku yang sekarang. Belajar tentang segala hal. Dan di luput, kita di dunia ini dilahirkan untuk menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang harus dihargai. Jangan dianggap remeh pendapat orang lain itu. Karena selain di sekolah, di rumah pun aku begitu. Aku punya seseorang yang dekat denganku. Dia bisa dibilang sedang sakit. Dia sedang sakit di bagian kakinya. Aku memberikan pendapatku. Aku memberikan saran. Tapi apa tanggapan dia? Dia membentakku. Ya, dia membentakku. Dia bilang, janganlah, gak usah dikasih tahu. Kamu anak kemarin sore. Ya, aku memang anak kemarin sore, tapi aku peduli kepadamu. Aku peduli kepadanya. Aku peduli. Bukan hanya peduli, melainkan beliau adalah orang yang berharga di hidupku. Aku hidup tidak dengan kedua orang tua. Aku seperti orang yang diasuh. Aku tinggal bersama nenekku. Aku selalu merepotkan beliau. Aku selalu merepotkan beliau ya. Beliau berjasa sekali kepada hidupku. Tanpa beliau, mungkin saja aku tidak ada di dunia ini. Tidak ada yang bisa selain beliau. Nenekku selalu baik kepadaku. Dari dulu, apapun yang aku mau mungkin selalu dituruti oleh dia. Aku harus jadi orang yang bisa diandalkan. Seperti tadi, tidak ada hal lain yang ingin aku capai selain membahagiakan keluarga. Aku ingin membahagiakan keluargaku. Tidak pacaran. Tapi saja ada kata, janganlah bermimpi sebelum berprestasi. Jangan bermimpi untuk mencari pasangan. Kita punya apa? Oh, kita saja masih dibiayai orang tua. Jika kita sudah sukses nantinya, baru itu adalah hal yang wajib untuk kita cari nantinya. Aku banyak belajar hal di dunia ini. Di dunia ini, aku belajar bahwa hidup bukan sekedar hidup. Banyak hal yang harus kulakukan untuk tetap hidup. Dan dipondasikan dengan doa-doa yang ku telah jabarkan selama ini. Aku selalu ingin bisa diandalkan. Terlepas dari itu, kembali ke sekolah, aku selalu merasa sekolah merupakan tempat ternyamanku. Tempat aku bisa mencurahkan isi pikiran atau hatiku. Walau aku sering dibilang anak yang aneh karena aku terlalu excited, bersemangat dalam belajar mungkin. Ya, walau seperti itu, aku tidak luput dari tanggung jawabku sebagai siswa. Walau begitu, aku tetap semangat. Tidak ada kata menyerah bagi diriku. Kita ambil sisi positif dari hidup kita. Janganlah ambil sisi negatifnya, buang jauh-jauh. Itu adalah hal yang negatif, tidak berguna bagi hidup kita. Mungkin itu bisa jadi pedoman, tapi sisi positiflah yang membantu kita, bukan sisi negatif. Walau begitu, kita harus tetap
bisa menjadi versi terbaik dari diri kita, nggak boleh menyerah. Dan banyak hal yang ingin ku ceritakan, mulai dari pertemanan, tentang personal, maupun apapun. Di dunia ini sudah kubilang, tidak luput dari orang yang tidak jujur. Bintang pertama menjadi saksi, menjadi pendengar bahwa bintang yang lainnya mungkin bersinar tidak dengan sinar yang murni, melainkan ada saja yang mungkin palsu sinarnya, hanya sebatas cahaya kecil yang dibesar-besarkan oleh tindakan mereka yang mungkin relatif singkat. Singkat di sini maksudnya adalah sebuah tindakan yang relatif diambil untuk mencapai impian yang mungkin mereka impikan, untuk tetap mempertahankan atau menyusul bintang yang paling tinggi. Sesungguhnya aku merupakan salah satu bintangnya. Aku hanya percaya bintang pertama, yang lainnya aku tidak. Mungkin saja bintang yang lainnya itu mengambil tindakan curang. Bahkan bintang kedua pun tidak luput. Bintang keempat pun sama. Mereka sering kali aku lihat mengambil jalan yang mungkin singkat untuk mencapai atau ingin tetap mempertahankan dan menyusul bintang yang lebih tinggi. Bahkan orang yang merasa diri mereka pintar, belum tentu mereka baik, belum tentu mereka berusaha. Sesungguhnya di dunia ini penuh dengan manusia yang mungkin hanya baik di depannya, tapi di dalamnya punya sifat-sifat yang mungkin relatif negatif. Mungkin itu adalah salah satu ungkapan dari diriku tentang masalah kejujuran, karena aku seringkali dibodohi, dibuat kecewa. 2 tahun yang lalu aku punya wali kelas yang baik seperti sosok ibu bagiku, tapi saat aku melihat bintang-bintang di kelas mulai berbuat curang, aku ngasih tahu dia. Tapi apa? Aku tetap menjadi bintang di bawah bintang yang berbuat curang. Apakah di dunia ini masih ada keadilan? Aku tidak tahu. Mungkin keadilan itu bisa diciptakan oleh diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi ciptakanlah keadilan itu sendiri. Jangan minta keadilan itu dicipta. Kita ciptakanlah keadilan itu. Sungguh aku punya kenangan buruk tentang jujur-jujur, sikap jujur, dan kemunafikan orang. Aku sering dibodohi, aku sering dikecewakan, aku sering dipermainkan. Seringkali aku menjadi sosok yang paling diandalkan oleh mereka yang tidak mau berusaha. Aku sedih sekali. Mungkin sekarang tidak tergambarkan di wajahku, tapi hatiku begitu. Hatiku berteriak lebih sekali. Saat sendiri, hatiku terus mengingatkan bahwa orang yang munafik itu ada. Selalu ada mungkin di sekitar kita. Banyak sekali yang ingin ku ceritakan. Aku sudah berusaha ceritakan semua. Banyak hal yang ingin ku ceritakan. Aku selalu punya mimpi untuk menjadi guru. Dahulu mimpi pengacara seperti orang hebat. Saat kecil aku mimpi menjadi orang yang
bisa menegakkan keadilan di dunia, yakni pengacara. Pengacara merupakan salah satu profesi yang menuntut keadilan bagi orang yang bersalah maupun tidak bersalah. Dan itu menurutku keren, tapi sayangnya aku tidak paham tentang itu. Itu hanya ada di pikiranku, hanya keinginan semata. Dan aku beralih menjadi impian menjadi guru yang tadinya aku mungkin tidak berniat jadi guru. Aku suka menjadi guru karena aku bercita-cita jadi guru karena wali kelasku yang sekarang, beliau sangat memotivasiku sekali. Sudah berapa kali aku memuji beliau, pokoknya beliau bisa menjadi pedoman yang baik. Aku sangat senang sekali ketemu beliau. Saat awal masuk, aku belum kenal beliau, masih bertanya siapakah beliau. Dan menurutku beliau hanya orang yang biasa saja, tidak ada hebatnya. Paling cuma orang yang hanya bisa menggertak. Tapi nyatanya setelah waktu berjalan, pikiran itu berubah menjadi sesuatu yang bisa dikenang, bisa teringat dalam pikiranku. Sungguh momen yang sangat indah bersama beliau untuk permasalahan di sekolah ya tergantung dari mana kitanya sendiri. Kita yang menentukan mau jadi apa diri kita nantinya. Kita yang fokus terhadap tujuan dan hidupmu bagaimana, dan dipondasikan dengan doa-doa kita selama ini. Tanpa doa dan usaha itu tidak akan menjadi suatu hal yang nyata. Akan tetapi jika hanya berdoa tapi tidak mau usaha, itu namanya hanya dari kata saja, bukan dari tindakan, bukan dengan tindakan. Jika kita hanya bertindak, kita ingin punya keinginan dan kita selalu bertindak tanpa adanya doa, sama saja membuat kerangka rumah tanpa pondasi yang nantinya pasti akan berubah. Aku ingin orang lain tahu, aku ingin orang tahu aku ingin orang tahu ini. Ya, mungkin itu yang bisa aku ceritakan. Dan itu merupakan salah satu ungkapan hatiku saat ini. Setidaknya dengan ini aku lega. Setidaknya dengan ini aku bersyukur karena bisa meluapkan kali ini. Dan oleh karena itu aku bersyukur sekali jadi diriku yang sekarang. Aku tidak takut dengan kekuranganku, aku tidak malu dengan kekuranganku. Mungkin aku dianggap aneh oleh orang lain, tapi mungkin ada sebagian orang yang mungkin paham apa yang aku mau. Ya, itu adalah salah satu yang bisa kuungkapkan kali ini. Tidak banyak yang bisa kuungkapkan lagi karena sudah kuungkapkan di sini. Berharap orang yang jujur akan menjadi orang yang hebat nantinya. Dan mohon aku sekali ini mohon agar orang jujur itu bisa didahului daripada orang yang tidak jujur. Aku sangat mohon sekali orang jujur itu didahului, agar orang yang tidak jujur bisa diberikan efek jerah,
tanpa efek jerak, mereka tidak akan tahu apa kesalahan mereka. Mungkin jika diberikan efek jerak, mereka akan tahu mereka itu salah. Aku sudah lama ingin bilang ini, tapi mungkin baru kesampaian sekarang. Karena yang selalu berusaha itu bintang pertama dalam kelasku. Bintang pertama. Apakah bisa jadi bintang kedua, bintang ketiga? Tidak tahu. Mungkin suatu saat ada kejadian. Mungkin nanti ada keajaiban. Aku terlalu gugup untuk menyampaikan ini, karena ini mungkin salah satu ungkapan pribadi yang tidak bisa didengar orang lain, tapi masih tetap kerasa gugupnya. Tapi aku tidak ingin merasakan itu. Aku ingin semua orang tahu apa yang ingin aku sampaikan. Dan mungkin pesan yang bisa diambil dari diriku adalah jadilah orang jujur. Jangan takut berbuat jujur, karena sesungguhnya jujur akan berguna serta akan membawa kita ke sisi yang lebih positif. Dibandingkan orang yang curang akan menciptakan kesenangan sesaat, tidak berkelanjutan. Tapi dalam kehidupan kita pastinya orang jujur pasti bisa mendahului orang yang curang. Pasti bisa. Mungkin segitu saja yang bisa biasa aku ungkapkan. Tidak ada lagi yang bisa aku ungkapkan. Terima kasih atas perhatiannya selama ini. Mungkin dengan ini aku berasa terima kasih kepada mungkin Anda wali kelas saya yang sedang menonton. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena sudah menjadi wali kelas yang sangat hebat, yang sangat menginspirasi saya selama ini. Tidak bisa berkata-kata tentang beliau, serasa lidahku sendiri bergoyang setelah mengucapkan nama beliau saja. Setiap aku bertemu beliau saja sudah rasa senang, makanya aku selalu rasa senang sendirilah. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Suaraku mungkin kecil tadi karena itu ungkapan dari diriku. Jika terlalu dibesar-besarkan itu menjadi sesuatu yang mungkin